Baik, kita akan menyimak pernyataan yang menyimpang dari Abu Aslam, di mana dia itu serampangan dalam menyampaikan tentang beberapa hal terkait sholat Idul Adha atau Idul Fitr. Kita simak video berikut ini. Salat Idul Fitri, salat Idul Adha, hukumnya fardu ain. Lo berarti kalau tidak salat dosa karena ditinggalkan. Baik, sebetulnya dari awal memang Abu Aslam ini menjelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Cuman di dalam potongan video ini yang ditampilkan oleh channel Kajian Sunnah mengatakan bahwa sholat Id Fitri atau Id Adha itu fardu ain, ketinggalan wajib diqadha. Jadi seakan-akan terkesan ingin mengunggulkan satu pendapat, padahal pendapat yang mengatakan sholat Id Fitr dan Id Adha ini yang sifatnya itu adalah fardu ain, ini bukan pendapat Syafi'iyah, bukan pendapat madhab Syafi'i. Sedangkan kita tahu bahwa di Indonesia warganya itu adalah mayoritas adalah bermadhab Syafi'i, yang dalam madhab Syafi'i, dan ini merupakan pendapat yang mayoritas. Pendapat mayoritas itu maksudnya adalah pendapat Syafi'iyah, pendapat madhab Syafi'i, dan pendapat madhab Maliki mengatakan bahwa sholat Id itu adalah sunnah muakkadah. Cuman dalam video ini judulnya itu seakan-akan sholat Idul Fitr atau Idul Adha itu adalah fardu ain, seakan-akan diunggulkan pendapat tersebut. Padahal pendapat ini adalah pendapat minoritas. Jumhur, mayoritas ulama Syafi'iyah, Malikiyah, bahkan ada satu pendapat dari kalangan madhab Hanafi, bahkan ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa hukum sholat Id itu adalah sunnah muakkadah. Jadi menurut jumhur ulama, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat Id itu adalah sunnah muakkadah, bukan fardu ain. Baik. Hukumnya sunnah? Enggak. Hukumnya sunnah muakkad. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan maka dia tidak berdosa. Tapi bagi mereka yang punya keyakinan itu fardu ain, maka ditinggalkan dosa. Berarti kalau ketinggalan salat Id, begitu dia datang ternyata khatib berkhutbah, salat telah selesai, berarti wajib qadha. Qadha. Karena ternyata ada riwayat para sahabat tabi'in. Kalau masalah mengqadha surat Id yang ketinggalan ini jangankan yang wajib ya, jangankan ikut pendapat yang mengatakan bahwa sholat itu adalah wajib. Pendapat yang mengatakan bahwa sholat Id itu, dan ini merupakan, sekali lagi, ini merupakan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa hukum sholat itu adalah sunnah muakkadah. Ini kalau ketinggalan, artinya waktunya sudah kelewat, orang itu tidak melaksanakan sholat Id, maka sunnah mengqadha. Jadi kalau ikut pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya wajib, ya wajib mengqadha. Tapi kalau ikut pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa sholat Id hukumnya itu adalah sunnah muakkadah, maka disunnahkan untuk mengqadha. Nah, cuman dalam praktik mengqadha ini ada penyimpangan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Abu Aslam ini. Kita simak. Tabi'ut tabi'in pernah mengqadha salat Id. Caranya gimana? Sabar, nanti belakangan caranya. Tapi diqadha karena fardu ain. Dia memilih pendapat yang fardu ain. Qadha. Sekali lagi, jangankan yang wajib, ikut pendapat yang wajib, mengqadha
sholat id tersebut. Ikut pendapat yang sunnah, kalau orang itu belum mengerjakan sholat id sampai keluar waktunya yaitu waktunya itu sampai zuhur. Jadi kalau sudah kelewat zuhur, sudah kelewat waktu, orang itu tidak melaksanakan sholat id, maka sunnah mengqadha. Kalau ikut pendapat yang mengatakan bahwa hukum sholat id itu adalah sunnah muakkadah. Baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, kasih langsung deh bocorannya. Lah caranya gimana cara mengqadhanya? Maka caranya kata para alim ulama, dengarkan dulu khutbah sampai selesai, setelah itu dia bangkit bangun sholat id. Sama. Rakaat pertama 7 kali takbir. Nah, di dalam cara mengqadhanya ini yang ada penyimpangan. Yang lebih anehnya lagi dia mengatakan menurut ulama. Ulama yang mana yang dimaksud? Padahal hukum mengqadha itu, yang namanya mengqadha, jadi ada qadha dalam salat itu. Ada itu adalah mengerjakan salat di dalam waktu. Kalau qadha itu mengerjakan salat di luar waktunya. Di luar waktunya itu namanya qadha. Nah, kemudian waktu salat id ini ulama sudah sepakat, muttafaq alaih. Disepakati ulama bahwa apa? Hukum waktu, bukan hukum ya, waktu sholat id itu dari waktu duha, atau waktu isyraq, cuman ditambah sedikit. Jadi waktu isyraq ketika terbit matahari setinggi tombak, atau waktu duha lah simpelnya. Dari awal waktu duha sampai waktu duhur. Jadi awalnya itu waktu duha sampai akhir waktu duhur. Itu waktu melaksanakan sholat id. Jadi kalau melaksanakan sholat id di dalam waktu itu namanya ada. Bukan qadha. Qadha itu mengerjakan sholat id di luar waktu tersebut. Yaitu ketika zuhur, waktu zuhur sudah tiba. Orang itu belum mengerjakan sholat id, maka kalau ikut pendapat yang mengatakan wajib, maka wajib mengqadha. Kalau ikut pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah, maka sunnah mengqadha. Jadi dari awal zuhur sampai hari-hari berikutnya. Baik, jadi dalam penyampaian Bapak Abu Aslam yang ini, cara mengqadha ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan ulama. Yang anehnya lagi, dia mengatakan bahwa itu adalah pendapat ulama. Jadi dia mengatakan apa? Caranya menurut ulama, dia dengarkan khutbah. Kalau sholat id itu kan sholatnya dulu, baru khutbah. Dengarkan khutbah, baru kemudian sholat. Sholat sendirian di lapangan. Sholat id itu nggak harus di lapangan. Ya, kalau di lapangan dianggap nyeleneh lah nanti. Sholat id itu bisa di rumah, dikerjakan di rumah sendirian, gak ada masalah. Ya sama. Kalau dalam masalah praktek ya sama. Jadi rakaat pertama takbir 7 kali. Selain takbiratul ihram. Kemudian rakaat yang kedua takbir 5 kali selain takbir intiqal, ketika bangun dari sujud yang kedua itu. Jadi dalam penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Abu Aslam yang mengatakan bahwa cara mengqadhanya adalah dengarkan khutbah dulu, baru kemudian sholat di lapangan lagi sendirian, seakan-akan perbuatan itu adalah perbuatan yang nyeleneh. Ini tidak sesuai. Ini termasuk penyimpangan. Yang namanya itu bukan qadha namanya, itu ada masih, karena mengerjakan dalam waktunya. Jadi kalau sudah mengerjakan setelah zuhur itu baru namanya qadhaan. Dan sekali lagi, pelaksanaan sholat id itu nggak harus di lapangan sendirian, bisa dikerjakan di rumah. Baik, sehingga tidak menimbulkan fitnah begitu ya. Rakaat kedua 5 kali takbir tambah khutbah. Qadha. Lu berarti kan nanti dilihat orang banyak sholat sendirian di tanah lapang. Iya, resiko. Ini lagi seakan-akan merupakan suatu kewajiban. Jadi resikonya itu
Kalau orang itu, jadi seakan-akan Bapak Abu Aslam ini mengatakan bahwa wajib berjemaah. Wajib berjemaah. Padahal tidak. Jadi walaupun pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya fardu ain itu nggak wajib berjemaah. Tidak wajib berjemaah. Berjemaah itu hanya syiar dia. Nah, jadi kalau walaupun ikut pendapat yang mengatakan bahwa hukum sholat id itu adalah wajib, cuman bagi orang yang tidak ikut berjemaah, ya, tidak ikut berjemaah dengan imam, tidak berjemaah maksudnya, maka ya dikerjakan sendirian, dan itu tidak harus di lapangan. Jadi bukan merupakan sebuah konsekuensi harus ketika misalkan tidak ikut berjemaah di lapangan, harus dikerjakan di lapangan juga. Enggak seperti itu. Jadi yang penting itu adalah dia itu mengerjakan. Baik di lapangan, selama tidak menimbulkan fitnah, atau dikerjakan di rumah, nggak ada masalah. Begitu ya. Jadi nggak harus di lapangan. Karena dia punya pendapat fardu ain, dan saya memilih pendapat yang fardu ain. Dalilnya ada dalilnya, banyak dalilnya. Apa dalilnya? Satu, Al-Baqarah ayatnya 185. Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Silakan baca terjemah. Jadi sebelum melanjutkan, ini saya ingin sedikit menyinggung bahwa yang dibaca ini sebetulnya terjemahan ya, bukan tafsir Al-Quran. Ya, kalau mau baca terjemahan Al-Quran kemudian ya akhirnya bisa ditafsirkan sendiri sesuai dengan pemahaman dia. Padahal dalil yang disampaikan oleh ulama di mana ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hukum sholat id itu adalah fardu ain, itu bukan seperti itu, bukan dalil walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, bukan itu dalilnya yang dipakai oleh ulama. Adapun ayat yang tadi disampaikan itu adalah dalil di mana kita itu dianjurkan untuk membaca takbir. Jadi ketika kita sudah selesai menyempurnakan puasa Ramadan, walitukmilul iddata, ketika sudah menyempurnakan puasa Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, kita disunahkan untuk dianjurkan untuk membaca takbir. Dan ini enggak ada kaitannya dengan sholat. Baik. Jadi yang dipakai oleh dalil yang dipakai oleh ulama di mana ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hukum sholat id itu adalah wajib, bukan ini dalilnya yang dipakai. Langsung poin akhirnya. Baik. Jadi saya tadi menyinggung bahwa apa yang dibacakan itu bukan tafsir tapi terjemahan. Ya, namanya membaca terjemahan tanpa tafsir penjelasan dari ulama, akhirnya apa? Kerancuan, keserampangan, dan pendapat pribadi yang akan disampaikan, tidak mewakili pendapat ulama. Yang lebih anehnya, pendapat pribadinya dianggap dan disampaikan bahwa itu adalah pendapat ulama. Ini musibah. Naudzubillahi min dzalik. Baik, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita semuanya, terkhusus keturunan kita, keluarga kita, dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, wallahu a'lam bissawab.